Ada berita yang cukup menarik nih. BlackRock, yaitu institusi keuangan terbesar di dunia yang pegang lebih dari 10 triliun dolar dalam bentuk aset yang mereka manage. Mereka sekarang sudah mulai masuk ke Bitcoin. Dan ini penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena di saatnya BlackRock lagi mau masuk ke Bitcoin, itu juga saat yang sama di mana crypto exchange lain, Binance, Coinbase, lagi dituntut habis sama OJK-nya Amerika, yaitu yang namanya SEC. So di saatnya pemain kripto lama dituntut habis, BlackRock lagi mau masuk. Di situ jadi tanda tanya, sepertinya ada permainan ini. Dan kalau kita ngerti permainannya seperti apa, maka dari situ kita bisa seperti baca masa depan, tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, berhubungan dunia Bitcoin, berhubungan dunia kripto pada umumnya untuk masyarakat pada umumnya juga. So ini penting untuk dibahas, dan kalau siap mulai, mari kita mulai. So sebelum kita bahasin analisanya, kita putar dulu video dari ketuanya BlackRock. Dia bilang seperti begini. And also, I do believe the role of crypto is it's digitizing gold in many ways. Instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the onerous problems of any one country, or the devaluation of your currency, whatever country you're in. Let's be clear. Bitcoin is an international asset. Intinya adalah menurut dia Bitcoin adalah digital gold, dan instrumen dan investment terbesar di kemudian hari adalah yang namanya tokenization of securities. Itu hal penting yang mungkin kita bahas di kemudian hari. Tapi dia juga bilang satu hal lagi, ETF-nya BlackRock. ETF itu apa? Exchange Traded Fund. So intinya BlackRock lagi sekarang ini menciptakan produk supaya institusi, bukan lagi Anda dan saya yang uang kecil, orang kecil, tapi institusi tingkat internasional, hedge fund, insurance companies, wealth management companies, semua yang pegang uang gede sudah sekarang bisa masuk ke Bitcoin melalui produknya BlackRock, yaitu ETF-nya mereka. Itulah pintu masuknya untuk uang gede, uang tingkat institusi bisa cemplung semua ke Bitcoin kali ini. Nah, ini semua sesuai sama dugaan dan prediksi kita dari 1,5 tahun yang lalu, yang mana kita sudah bilang jauh-jauh hari 2025-2024 sekian akan ada keloncatan harga Bitcoin yang signifikan, yang akan push harga naik. Bukan Anda dan saya lagi, bukan retail market, tapi institution level market. So institusi yang pegang miliaran dolar, triliunan dolar, mereka akan masuk sekarang. Tapi kalau mereka masuk, gak akan sembarangan. Kenapa? Karena kalau sudah cemplung duit gede, susah untuk keluarin, cairkan uang yang besar. Kalau uang kecil kayak kita, miliaran, 10 miliar, 100 miliar, itu mesti gampang. Tapi kalau sudah tingkat triliunan dolar, yang mana itu ribuan triliun rupiah, itu butuh extra effort. Untuk tahu apa yang lagi dijalanin sekarang, saya itu lihat ke masa belakang. Dulu waktu minyak belum dimonopoli. Kalau kita ngomong sekarang ya, monopolinya ya gitu-gitu aja, Shell, BHP Billiton, Exxon Mobil, dan lain-lain. Tapi dulu sebelum dimonopoli, yang duluan monopoli minyak di Amerika anyway, namanya Rockefeller, so, keluarga Rockefeller. Di sekitar 1870-an, dia yang mulai konsolidasi, mulai caplok-caplok semua tempat produksi minyak seluruh Amerika, sehingga ujung-ujungnya dia bisa jadi orang terkaya di dunia, di industri, basically in the entire history sih sebenarnya. Sepanjang sejarah dia jadi salah satu orang terkaya, right? Teknik cara dia caplok seluruh industri jadi punya dia cukup menarik. Awal-awal dia tergantung sama pinjaman dari sini sana. Dia itu mulai dari nol kalau percaya cerita dia. Tapi lama-lama dia jadi sadar bahwa duit di produksi minyak adanya di proses refinery. So justru di processing minyak yang bikin duit. Yang gali minyak dari tanah justru resiko tinggi dan cuannya gak seberapa gede dibandingkan memproses minyaknya sendiri. So itu kenapa dia fokusin bisnis dia ke oil refinement atau processing si minyak mentah jadi minyak yang bisa dipakai. Dari situ dia sudah sukses di bidang itu, dia mulai caplok-caplok saingan dia. Cara dia caplok menggunakan beberapa strategi. Yang pertama adalah buyout. So dia membeli saingan dia dengan cara dia menunjukkan pembukuan dia. Ini loh, saya itu produksinya lebih besar, lebih cuan daripada kamu. Kalau butuh, saya bisa sengaja jual dengan rugi supaya kamunya gak bisa jual sama sekali. Dan ini tinggal perang siapa yang tahan lebih lama. Karena pembukuan saya lebih kuat dari kamu, kamu yang pasti kalah. Daripada kita perang, mendingan aku beli perusahaan kamu, kamu bisa pegang beberapa saham dari perusahaan kita tapi kecil. Oke? So itu strategi pertama. Tinggal siapa yang bisa rugi lebih lama, dia yang lebih menang. Tapi dalam contohnya BlackRock menguasai industri kripto dan Bitcoin, gak bisa hanya dengan cara itu. Kenapa? Karena musuh atau saingannya mereka, yaitu Binance dan Coinbase,
Coinbase sama-sama perusahaan besar yang bisa tahan lama. Sedangkan pergerakannya Bitcoin lumayan cepat. So mereka butuh pakai strategi kedua, yaitu apa? Intervensi pemerintah. Ya kita gak perlu omong jauh-jauh ya. Kita nggak semua pada ngerti. Kalau Anda punya koneksi dalam, bisalah mengarahkan politik, mengarahkan hukum ke arah yang Anda inginkan. Itu sesuatu hal yang bukan asing buat kita yang berada di Indonesia ya. Tapi dalam contohnya Amerika ini, BlackRock sekarang sudah ibaratnya itu di saat yang sama mereka membuka instrumen ETF dan produk-produk yang cocok buat investment dan perusahaan investment, institusi keuangan. Di saat yang sama, kok bisa ya SEC itu tahu-tahu boom langsung hajar ke Binance dan Coinbase. So ibaratnya mereka main di izin dan main di hukum. Kalau kita bisa membuat saingan kita gak bisa operasi karena hukum melanggar mereka gak pegang izin perbankan yang resmi, mereka gak ada izin yang sah untuk operasi di Amerika, maka jadi monopoli tersendiri, jadi barrier of entry kalau bahasa Inggrisnya, pembatasan untuk bisa masuk, saingan bisa masuk. Nah, BlackRock sebagai institusi keuangan yang sudah terdaftar di mana-mana, mereka kalau mau keluarkan instrumen finansial ya tinggal siapa yang perlu saya nekuk nih di pemerintahan ya kan, udah selesai. Tapi Binance dan Coinbase kalahnya di situ dalam hal politik. Nah, tapi artinya buat apa untuk Anda dan saya yang berada di Indonesia yang sebenarnya cuma mau taunya apa aku akan cuan dari Bitcoin atau enggak ya kan? Sebenarnya berita ini dan permainan ini adalah hal bagus buat kita. Kenapa? Karena dengan niatnya BlackRock masuk ke Bitcoin dan bawa masuk juga semua institusi keuangan seluruh dunia, ya berarti kita tahu dong ada uang tambahan yang numpuk masuk ke Bitcoin lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Ini good, artinya Bitcoin akan naik. Kita yang sudah pegang banyak Bitcoin duluan, cuan semakin besar. Tapi kalau kita omong secara keseluruhan ke industri kripto, menurut saya ini kemungkinan besar siklus terakhir yang mana polanya Bitcoin kebaca secara jelas. Kita sudah pernah bahas di channel MindStack tentang siklusnya Bitcoin yang jelas-jelas mengikuti siklus per 4 tahun, naik turun samping, naik turun samping. Itu kita pernah bahas duluan. Nah, siklus itu kemungkinan besar akan berakhir maybe setelah 2025 atau maybe setelah 2029 sekian, somewhere there ya. Siklusnya akan berubah, gak sepredictable kayak masa lalu karena institusi perbankan dan institusi keuangan sudah mulai masuk dan mulai ada main-mainan. Kalau mereka berhasil mengalahkan Coinbase dan Binance, artinya mereka di posisi yang mana mereka bisa monopoli transaksi lokal Bitcoin dan kripto di pasar Amerika dan lain-lain. Kalau itu sampai terjadi, kita yang pegang Bitcoin masih bisa transfer antara diri sendiri secara decentralized, namun pergerakan aset yang bernama Bitcoin dan harganya Bitcoin akan bisa lebih gampang dimanipulasi. Okay, so good for us untuk 2-4-5 tahun ke depan untuk bisa cuan. Tapi untuk jangka panjangnya, kita omong setelah 2029, kita akan lihat Bitcoin dibandingkan aset lain akan jadi jauh lebih stabil kenaikannya, okay? Dan gak sebombastis kayak dulu. Good overall, tapi untuk Anda yang niatnya cuan besar dari Bitcoin, ini salah satu kesempatan terakhir untuk bisa cuan sehat. Setelah itu mulai lebih sulit dari itu. Semoga apa yang kita bahas membantu kalian untuk mengambil keputusan yang kuat. Kalau Anda belum subscribe ke channelnya MindStack, silahkan subscribe dan join jadi member insider yang dapat bimbingan setiap bulan secara live di live stream kita, dan juga dapat akses ke lebih dari 70 kursus video tentang cara hasilkan uang zaman sekarang online. So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Share video ini ke teman-teman yang butuh denger ilmu ini, dan sukses selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.